Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sesi kali ini kita dapat kembali belajar dengan rasa syukur dan semangat berbagi ilmu. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang panduan awal bagi siapa saja yang ingin memahami dan menerapkan dasar-dasar growth mindset. Sebagai bagian dari perjalanan saya di E2PM, saya telah melihat langsung bagaimana pola pikir yang berkembang menjadi fondasi keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam organisasi, komunitas, maupun dunia profesional. Kemampuan untuk terus belajar dan berkembang adalah keterampilan penting yang mempengaruhi keberhasilan individu maupun tim. Saya percaya bahwa mindset yang positif bukan hanya soal menerima perubahan, tetapi juga berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan menghargai proses. Sesi kali ini dirancang dengan pendekatan yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pemula. Dalam pelajaran kita akan membahas apa yang dimaksud dengan growth mindset, mengapa itu penting, bagaimana cara mengembangkannya, kapan waktu yang tepat untuk menerapkannya, siapa saja yang dapat mengambil manfaat, dan di mana konsep ini bisa diterapkan. Saya berharap sesi ini dapat membantu kita semua membangun pola pikir yang kuat untuk mendukung kesuksesan kita di masa depan. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, dan pembelajaran dari kegagalan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Carol S. Dweck dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success. Dengan growth mindset, individu percaya bahwa potensi mereka tidak terbatas selama mereka mau terus belajar dan mencoba. Kita akan buat dengan contoh kasus dengan peran sebagai seorang pengusaha. Seorang pengusaha bernama Rudy menghadapi kegagalan besar saat meluncurkan produk baru yang tidak laku di pasaran. Dengan growth mindset, ia mengevaluasi strategi pemasaran, meminta masukan dari mentor, dan melakukan riset ulang. Akhirnya, produk revisinya berhasil menarik minat pelanggan. Dari kasus karir ya, Ani, seorang karyawan, merasa tertinggal karena kurangnya menguasai teknologi baru di tempat kerjanya. Ia mulai mengikuti pelatihan online dan meminta bimbingan rekan kerja. Seberapa Setelah beberapa bulan, Ani tidak hanya menguasai teknologi tersebut, tapi juga menjadi mentor bagi rekan-rekannya. Dari sisi mahasiswa, kita lihat Budi gagal mendapatkan beasiswa internasional karena nilai TOEFL-nya rendah. Dengan semangat belajar, ia mengikuti kursus bahasa Inggris intensif, berlatih setiap hari, dan mendaftar ulang di tahun berikutnya. Usahanya membuahkan hasil dengan diterimanya ia di program beasiswa impiannya. Kemudian dari sisi pelaku startup, tim startup Lina menghadapi kesulitan pendanaan karena proposal mereka ditolak oleh investor. Dengan growth mindset, mereka merevisi model bisnis, memperbaiki presentasi, dan mencari peluang lain hingga akhirnya berhasil mendapatkan pendanaan dan investor yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat bagaimana growth mindset dari beberapa kasus itu tumbuh dan berkembang. Apa yang harus kita lakukan untuk dalam growth mindset? Nah, yang harus kita lakukan adalah cobalah hal baru tanpa takut gagal dan hindari mencoba karena takut salah. Ya, dua hal yang harus teman-teman lakukan adalah mencoba hal baru, kemudian menghindari mencoba karena takut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah fokus pada proses dan usaha dan hindari hanya peduli pada hasil akhir. Jadi
Jangan memperdulikan bagaimana hasilnya, tapi bagaimana proses dan usaha ini bisa mengembangkan kemampuan dan juga kompetensi yang teman-teman miliki. Yang ketiga, terima kritik sebagai pelajaran dan hindari defensif terhadap kritik. Artinya teman-teman tidak menerima kritik dari berbagai pihak yang membuat pola pikir menjadi macet. Nah, maka teman-teman harus menerima kritik sebagai pelajaran. Selanjutnya, lihat kesalahan sebagai peluang dan jangan menyerah saat gagal pertama kali. Ketika kita mulai mencoba sesuatu dan ternyata gagal, maka jangan menjadikan kegagalan itu sebagai trauma atau hal yang tidak ingin dilanjutkan. Bisa jadi kegagalan pertama adalah peluang untuk kesuksesan di kesempatan yang berikutnya. Dukung pertumbuhan tim dan jangan menyalahkan orang lain saat gagal. Kita akan buat analogi dalam sebuah kasus di mana kita berkaca dari Elon Musk ya, CEO Tesla dan SpaceX adalah contoh yang bisa kita tiru dengan menerapkan growth mindset. Dalam perjalanan membangun SpaceX, ia menghadapi kegagalan besar, termasuk peluncuran roket yang gagal berapa kali. Namun, Elon Musk terus belajar dari kesalahan tersebut, menyempurnakan teknologinya, dan akhirnya berhasil meluncurkan roket ke orbit. Sikapnya yang fokus pada solusi, pembelajaran, dan ketekunan membuatnya menjadi salah satu inovator yang paling sukses di dunia. Berikut adalah tips dan saran bagi teman-teman semua. Yang pertama adalah tetapkan tujuan jangka panjang. Jangan takut untuk bermimpi besar, tapi pecahlah mimpi tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Yang kedua, jangan takut gagal. Setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Yang ketiga, cari umpan balik. Terbuka terhadap kritik konstruktif dari orang-orang di sekitar Anda untuk membantu peningkatan kualitas diri. Yang keempat, rayakan progres-progres kecil. Beri penghargaan pada diri Anda untuk setiap langkah maju, sekecil apapun itu. Yang kelima, kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Berada di sekitar orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda akan mempercepat proses perubahan pola pikir. Mengapa growth mindset ini penting? Penyebab growth mindset itu penting karena dunia modern penuh dengan perubahan yang cepat dan tantangan baru. Tanpa pola pikir ini, seseorang cenderung stagnan dalam karir. Mereka yang takut mencoba hal baru atau menerima kritik sering tertinggal dibandingkan rekan-rekannya. Yang kedua, gagal beradaptasi. Perubahan teknologi atau lingkungan kerja yang dinamis dapat membuat seseorang yang menolak belajar merasa kewalahan. Yang ketiga, kehilangan kesempatan. Ketakutan akan kegagalan seringkali membuat seseorang tidak berani mengambil peluang besar. Nah, skenario kegagalan jika tidak menerapkan growth mindset dari posisi sebagai karyawan di perusahaan teknologi. Seorang karyawan bernama Alex bekerja di perusahaan yang mulai menerapkan teknologi otomatisasi. Alex merasa tidak mampu belajar teknologi baru dan terus menggunakan metode lama. Akibatnya, ia tertinggal, dinilai kurang produktif, dan akhirnya digantikan oleh karyawan lain yang lebih adaptif. Dari skenario yang kedua tentang pelajar yang takut kegagalan. Mia, seorang siswa, merasa gagal dalam ujian matematika. Berarti ia tidak berbakat. Ia berhenti mencoba, tidak meminta bantuan, dan nilai akademinya terus menurun. Akhirnya Mia kehilangan kepercayaan diri dan peluang masuk universitas favoritnya. Yang terakhir tentang pengusaha. Pengusaha yang menyerah di tengah jalan. Rudy membuka kafe yang mengalami penurunan pelanggan karena tren baru makanan sehat. Ia tidak berusaha menyesuaikan menu atau melakukan inovasi, dan akhirnya bisnisnya harus tutup karena kalah bersaing. Dalam konteks dunia kerja, growth mindset membantu individu untuk terus relevan di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang dinamis.
Kalau kita lihat contohnya, ada Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah ditolak dari banyaknya pekerjaan termasuk KFC, tetapi tetap berusaha dan akhirnya mendirikan perusahaan e-commerce raksasa. Seorang desainer grafis yang belajar AI untuk meningkatkan efisiensi pekerjaannya. Tim di Google dikenal dengan mendorong keterbukaan ide sehingga menghasilkan inovasi seperti Google Maps dan Google Drive. Bagaimana growth mindset ini bekerja? Yang pertama adalah kita mengetahui dari prinsip dasar. Fokus pada pembelajaran dan melihat kegagalan sebagai langkah awal untuk berkembang. Ini adalah fondasi bagi siapa saja yang baru memulai perjalanan dengan growth mindset. Kita kasih contoh seorang siswa yang gagal dalam ujian matematika, tetapi menggunakan pengalaman itu untuk mengidentifikasi kelemahannya dan mencari bantuan dari guru atau teman. Dalam prinsip menengah, mencakup kemampuan untuk mengintegrasikan umpan balik secara konstruktif dan mengadopsi strategi yang lebih kompleks untuk mencapai tujuan pada tahap ini. Individu mulai melihat kritik sebagai alat untuk pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh, seorang karyawan di perusahaan teknologi yang menerima kritik tentang desain aplikasi dan memutuskan untuk mengikuti pelatihan UX UI untuk meningkatkan hasil kerjanya yang lebih baik. Yang terakhir, prinsip profesional. Dalam penjelasannya, menggambarkan kemampuan untuk mengajarkan dan mempraktekkan growth mindset secara konsisten, baik untuk diri sendiri maupun dalam memimpin tim. Ini mencakup inovasi, pengambilan risiko yang terukur, dan pengembangan jangka panjang. Sebagai contoh, seorang manajer yang mampu yang memimpin tim eh, sebagai contoh, seorang manajer proyek yang memimpin tim dengan mendorong setiap anggota untuk mencoba solusi kreatif. Meskipun ada resiko kegagalan dan memberikan umpan balik yang membangun untuk peningkatan tim secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari studi case di industri modern, perusahaan startup yang gagal meluncurkan produk baru karena tidak memenuhi kebutuhan pasar akhirnya memanfaatkan data dari feedback pengguna untuk membuat literasi yang lebih sesuai dan sukses. Dalam dunia pendidikan, kita melihat guru yang awalnya kesulitan dengan platform pembelajaran daring belajar dan mencoba fitur-fitur baru hingga berhasil menciptakan kelas virtual yang interaktif dan efisien. Dalam sisi manufaktur, supervisor di pabrik yang menerima laporan penurunan produktivitas menggunakan kesempatan ini untuk merevisi jalur kerja dan meningkatkan efisiensi dengan mengimplementasi teknologi otomatis. Kapan kita perlu mengadopsi growth mindset? Yang pertama adalah saat menghadapi tantangan baru, membuka diri terhadap pengalaman baru. Seorang karyawan baru dalam sebuah startup teknologi ditugaskan untuk mempelajari alat pengembangan perangkat lunak yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Maka dalam kasus tersebut, kita bisa mulai dengan fokus pada eksplorasi fitur-fitur dasar terlebih dahulu, cari tutorial, dan konsultasikan dengan kolega yang lebih berpengalaman untuk mempercepat pembelajaran. Yang kedua, ketika mendapat kritikan, menggunakan kritik untuk introspeksi dan pengembangan. Dalam sebuah kasus, tim pemasaran menerima masukan negatif tentang kampanye iklan mereka yang dianggap tidak efektif. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan brainstorming dengan anggota tim untuk memahami kritik tersebut. Gunakan survei pelanggan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam dan rancang ulang strategi kampanye berdasarkan data yang diterima. Yang ketiga, dalam proses belajar, tidak takut mencoba meskipun hasilnya belum maksimal. Dalam sebuah kasus, seorang mahasiswa arsitektur mencoba menggunakan perangkat lunak desain baru, tetapi merasa frustasi karena hasil awalnya tidak sesuai harapan. Maka yang harus dilakukan adalah tetapkan target harian kecil, misalnya menguasai satu fitur perangkat lunak setiap hari, dan bandingkan progres setelah 1 minggu. Yang keempat, menghadapi perubahan cepat dalam dunia kerja, teknologi, atau kehidupan pribadi.
Dalam sebuah kasus kita melihat perusahaan manufaktur yang selama ini mengandalkan tenaga manusia mulai beralih ke otomatisasi. Maka yang harus kita lakukan adalah identifikasi keterampilan baru yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri, ikuti pelatihan yang relevan, dan mulai praktek dengan mesin atau perangkat otomatis secara bertahap. Dalam dunia teknologi, peralihan kecerdasan buatan AI seringkali menantang para profesional dengan growth mindset. Seseorang bisa memulai dengan memahami dasar-dasar AI, memulai kursus online sebelum mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan mereka. Dalam sebuah edukasi, guru yang menggunakan sistem pembelajaran daring untuk pertama kali dapat memanfaatkan komunitas online untuk berbagi pengalaman dan tips mengelola kelas di virtual. Siapa yang terlibat dalam proses ini? Growth mindset relevan untuk semua individu, baik pelajar, profesional, pengusaha, hingga orang tua. Berikut adalah beberapa kasus yang kita sering hadapi dalam situasi-situasi sebagai orang-orang yang kita lihat ya. Sebagai seorang pelajar, Rina, seorang siswa SMA, gagal dalam ujian fisika dan merasa tidak berbakat dalam mata pelajaran tersebut. Alih-alih menyerah, ia memutuskan untuk menerapkan growth mindset. Ia mengikuti bimbingan belajar tambahan, berdiskusi dengan guru, dan mencoba memahami konsep secara praktis dengan eksperimen di rumah. Dalam beberapa bulan, nilai fisikanya meningkat drastis, dan ia mulai menyukai mata pelajaran tersebut. Dalam peran profesional, Johan adalah seorang manajer pemasaran yang menghadapi tekanan untuk meningkatkan penjualan. Setelah beberapa kampanye iklan gagal mencapai target, ia meminta masukan dari timnya dan memutuskan untuk mengikuti pelatihan pemasaran digital. Dengan strategi baru yang ia terapkan dari pelatihan tersebut, Johan berhasil meningkatkan konversi penjualan sebesar 20% dalam 3 bulan. Dalam peran pengusaha, Fitri, pemilik bisnis UMKM, mengalami penurunan penjualan karena tren pasar yang berubah. Bukannya menyerah, ia mulai mempelajari perilaku konsumen melalui survei daring dan beralih ke pemasaran digital. Setelah beradaptasi dengan strategi pemasaran media sosial, Fitri tidak hanya mengembalikan omset sebelumnya, tapi juga melipat gandakan dalam 6 bulan. Dalam peran orang tua, Budi, seorang ayah, menyadari bahwa anaknya menghadapi kesulitan membaca. Dengan growth mindset, ia mulai mencari metode pembelajaran kreatif seperti membaca bersama menggunakan buku interaktif. Dalam waktu 1 tahun, anaknya tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga menjadi pembaca yang antusias. Di mana growth mindset bisa diterapkan? Yang pertama adalah di sekolah. Langkah-langkahnya, dorong siswa untuk fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil ujian. Ajarkan pentingnya menerima kritik sebagai umpan balik untuk perbaikan. A- yang adakan proyek kolaboratif untuk melatih keterampilan komunikasi dan kerja tim. Contoh implementasinya adalah guru memberikan tugas eksperimen sains yang tidak hanya dinilai berdasarkan hasil akhir, tapi juga proses analisis siswa. Yang kedua adalah di tempat kerja. Langkah-langkahnya, buat program mentoring untuk meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal karyawan. Ya, fasilitasi, pelatihan, dan workshop secara rutin. Berikan penghargaan atas usaha inovatif, bahkan jika hasilnya belum sempurna. Contoh implementasinya adalah perusahaan mengadakan pelatihan digital marketing untuk membantu tim penjualan beradaptasi dengan tren teknologi terbaru. Yang ketiga adalah di komunitas. Langkah-langkahnya adalah bangun forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan ide baru. Selenggarakan kegiatan berbasis keterampilan seperti seminar atau pelatihan keterampilan hidup. Motivasi anggota untuk terus belajar melalui tantangan komunitas seperti lomba kreativitas. Contoh implementasinya adalah komunitas pemuda mengadakan sesi berbagi cerita sukses untuk memotivasi anggotanya agar tidak takut mencoba hal baru. Yang keempat, di rumah. Langkah-langkahnya adalah dorong anggota keluarga untuk mengungkapkan ide dan pendapat mereka.
Berikan apresiasi terhadap setiap usaha sekecil apapun itu. Jadikan pembelajaran sebagai kegiatan keluarga seperti membaca bersama atau mencoba hobi baru. Contoh implementasinya adalah orang tua mengajak anak untuk mencoba memasak resep baru sambil belajar dari kesalahan saat proses memasak. Baik, demikian pelajaran kita tentang growth mindset. Bersama kita bisa menciptakan generasi unggul melalui edukasi, kompetisi, dan proyek nyata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.